Kali ini kita akan membahas soal-soal tentang beda potensial dan energi potensial. Soal yang pertama, kuat medan listrik di suatu titik pada jarak 10 cm dari muatan-muatan adalah 200 Newton per kolom. Hitunglah besar potensial listrik di titik tersebut. Jadi yang diketahui dari soal, kuat medan listriknya adalah 200 Newton per kolom. Jaraknya adalah 10 cm atau 0,1 meter. Ditanya berapa potensialnya. Jadi ini muatannya adalah Q, jaraknya ke titik ini adalah 10 cm atau 0,1 meter, kuat medannya adalah 200 Newton per kolom. Kuat medan itu rumusnya adalah E sama dengan Kq per R kuadrat. Sedangkan V itu adalah Kq per R. Maka dari sini, kalau ini saya uraikan bahwa E itu adalah Kq per R dikalikan 1 per R. Ini sendiri adalah V. Ya, maka E itu adalah V dikalikan 1 per R. Maka V itu adalah E kali R. Berarti 200 dikalikan R-nya 0,1, maka V-nya adalah 200 volt. Soal berikut, potensial listrik di suatu titik yang berjarak 50 cm dari suatu muatan listrik adalah 150 volt. Hitunglah berapa besar kuat medan listrik di titik itu. Jadi saya gambarkan ini. Muatan penyebab medannya, jaraknya adalah 50 cm ke titik ini, di mana potensial di titik ini adalah 150 volt. Dari soal di atas diketahui R-nya adalah 50 cm atau 0,5 meter, V-nya adalah 150 volt, ditanya kuat medan. V itu adalah Kq per R, E adalah Kq per R kuadrat. Maka dari dua rumus ini bisa kita lihat bahwa E itu sama dengan V per R. Karena ini bisa saya uraikan adalah Kq per R dikalikan 1 per R. Berarti ini adalah V dikalikan 1 per R. Maka E nilainya adalah 150 dibagi setengah, dapatkan 300 Newton ke kolom. Soal berikut, perhatikan gambar di bawah ini. Hitung potensial listrik pada titik P jika muatan Q itu 6 akar 2 mikrokolom. Ya, ini saya ambil skornya, kalau ada soal ini skornya adalah 10. Oke, kita lihat ini P-nya dipengaruhi oleh muatan ini. Minus, ini plus, jaraknya 3, ini 3 akar 2. Ya, ini sampai titik 1, ini titik 2, ini titik 3. Maka diketahui Q1-nya 6 akar 2 mikrokolom. Kalau saya jadikan kolom, 6 akar 2 10 pangkat min 6 kolom. Q2-nya adalah 6 akar 2 mikrokolom. 6 akar 2 kali 10 4 min 6 kolom. Q3-nya adalah minus 6 akar 2 mikrokolom atau min 6 akar 2 10 4 min 6 kolom. Jaraknya R1 sama dengan R3 itu adalah 3 cm atau 3 kali 10 4 min 2 meter. R2 nya itu adalah 3 akar 2 cm atau 3 akar 2 kali 10 4 min 2 meter. Ditanya berapa potensial di P. Jadi P dialami dari 3 muatan. Karena potensial itu skalar, ya, maka bisa dijumlah langsung. Maka V1 itu kita masukkan ke Q1 per R1, angkanya datanya saya masukkan. Dapatkan ini 3, 6 tinggal akar 2 akar 2 kali 10 pangkat min 4 K volt. V2 Kq2 per R2 berarti 6 akar 2 kali 10 pangkat 6 dibagi 3 akar 2, berarti ini hilang, ini tinggal 2. Berarti dapatkan 2 kali 10 pangkat min 4 K volt. Pengaruh dari muatan ketiga, berarti dari sini ke sini, Kq3 per R3, kita dapatkan min 6 akar 2
kali 10 per min 6 dibagi 3 kali 10 per min 2, ini berarti tinggal 2 akar 2. 2 akar 2 kali 10 per min 4K minus. Maka di P dijumlahkan. VP adalah V1 tambah V2 tambah V3, masukkan angkanya, hasilnya kita masukkan semua kemari, dan yang ketiga adalah minus, maka hasilnya adalah ini minus 2 akar 2 kali 10 per min 4, ini plus 2 akar 2 10 per min 4, seperti ini hilang 0, jadi sisanya ini. Maka hasilnya K itu adalah 9 kali 10 per 9, berarti VP itu hasilnya 18 kali 10 per 5 volt. Soal berikut, perhatikan gambar di bawah ini. Ya, dalam unsur sangkar 3, 3, 3, 3. Muatan masing-masing diketahui. Q1 ada, Q2 ada, Q3 ada. Ya, Q1, Q2, Q3. Ini titik A. Hitung potensial listrik di titik A. Jadi A itu dipengaruhi Q1, dipengaruhi Q2, Q3. Kalau ini kemari sudah tahu datanya 3, jaraknya ini 3, berarti ini kemari yang kita hitung. Jarak ke sini. Oke. Q1 diketahui 9 mikrokolom, jadikan ke kolom 9 10 pangkat min 6, Q2 6 akar 2 mikrokolom, jadi 6 akar 2 kali 10 pangkat min 6 kolom. Q3 adalah 16 mikrokolom atau 16 kali 10 pangkat 6 kolom. R1 sama dengan R2 3 cm 3 10 pangkat min 2. Kemudian ditanya berapa potensial di A. Ini kita hitung dulu. Berarti ini sisi miring 3 kuadrat 3 kuadrat 9 berarti akar daripada 18 itu 3 akar 2. Oke, V1-nya adalah kaki 1 per R1, berarti ini kemari. Kita masukkan datanya, dapatkan V1 27 10 pangkat 5. Kemudian V2 berarti ini kemari. R2-nya itu 3 akar 2. Ya, 3 akar 2, tadi saya katakan karena ini 3, ini sisi miring, berarti 9 tambah 9, 18, akar daripada 19 itu 3 akar 2. Ini hilang, berarti sisanya adalah 2. 2 kali 9, 18, berarti 18 10 pangkat 5. V3 berarti Q3 per R3, datanya kita masukkan. Q3-nya adalah 16. Ini adalah 3 kali 10 pangkat min 2, ini hilang 3 kali 18 48 kali 10 pangkat 5 volt. Jadi potensial di A adalah V1 tambah V2 tambah V3. Datanya semua ada, 27 10 pangkat 5 ditambah 18 10 pangkat 5 ditambah 48 10 pangkat 5. Ini 28 ditambah 48 berarti 76. 76 berarti ditambah ini berarti 93 kali 10 pangkat 5 volt. Soal berikut, pucuk sangkar ABCD sisinya 12 cm, pada sudutnya terdapat muatan masing-masing 6 mikrokolom, 9 mikrokolom, 6,5 mikrokolom, dan min 13 mikrokolom. Berapa potensial yang berada di tengah-tengah A, B, dan CD? Nah, ini pucuk sangkar ada B dan CD. Ditanya berapa potensial di masing-masing. Ini muatannya diketahui, saya rubah ke kolom. Ya, saya rubah ke kolom. Oke. Kemudian ini titik ini saya sebut P. Berarti jarak kemari sama, tengah-tengah berarti ini kemari 6, ini kemari 6. Kita cari pengaruhnya ke C dan ke D. C ke D ini jaraknya akan sama. Ini kan 6, ini 12, ini sisi miring. Maka saya hitung RCP sama dengan RDP sama dengan RAG. Sama dengan RBG. Artinya RCP itu sini. Ya. Berarti nanti tarik ke sana, sama juga ini kemari jaraknya. Kita hitung dapatkan akar dari 180.
ya, akar dari 180 itu adalah RCP. Oke, kita hitung VP-nya. Kita dapatkan, kalau ini dibulatkan, ini adalah 13. Masukkan nilainya. QA-nya diketahui 6 kali 10 4 min 6 dibagi 6. Ini pengaruh ke P, ini 6, ini 6. Berarti ini QA-nya adalah ini, QB-nya, RP-nya adalah ini 66. C berarti kemari D ini adalah 13, sudah kita hitung ini 13 cm, dibulatkan ya, 13 cm. Ini juga RDP, ini sini sama 13. Maka hasilnya kita dapatkan adalah 10 4 min 4 ditambah 1,5 kali 10 4 min 4 plus 0,5 kali 10 4 min 10 pangkat 4. Maka kalau ditambah 2 dikurangi 1 berarti tinggal 1 ditambah 1 berarti 2 kali 10 min 4K, K-nya 9 kali 10 9 dapatkan 18 kali 10 pangkat 4 volt. Sekarang kita hitung yang di Q. Jadi jarak ke sini sama, berarti 6 ya, 12 bagi 2 6. Ini kemari dan ini kemari itu sama dengan jarak ini ke sini sama. Ya, sama jaraknya 13 cm atau 13 kali 10 4 min 2. Kita masukkan ya, kisinya 6,5 10. Nah, ini kemudian D kan muatannya negatif ya. D itu muatannya negatif. Berarti ke sini ini D negatif. Ini muatan positif, jadi ini min. Kemudian ini dibagi 6 kali 10 4 min 6 dibagi 13 karena ini kemari 13, ini juga sama, ini kemari ke A13, maka hasil akhirnya kita dapatkan K kali 1,2 10 4 min 4 dikurangi 2,2 10 4 min 4 plus 0,5 10 4 ditambah 0,7 kali 10 4 min 4. Ini dikurangi pada min 1 minus ini kemari adalah 1,2 berarti 0,2 ya, ini plus ini tambah ini adalah 1,2 berarti 2,4. Oke, maka hasilnya adalah 2,2 kali 10 4 min K kalikan 9 kali 10 4 9 dapatkan 19,8 10 pangkat 4 volt. Soal berikut, pada sudut-sudut bujur sangkar sisinya 30 terletak muatan listrik. Tentukan potensial listrik di titik bujur sangkar jika dua muatan itu bertetangga masing-masing 2 mikrocoulomb dan min 2 mikrocoulomb. Oke, kita lihat di titik pusat bujur sangkar, berarti ini P-nya ini 30 berarti sisi ini diagonalnya nanti ini dibagi di tengah-tengah, berarti ini setengah diagonal, setengah diagonal, setengah diagonal. Jadi jaraknya sama. Jadi QA, QD-nya 2 mikrocoulomb, 2 kali 10 pangkat min 6, QB sama dengan QC, min 2 mikrocoulomb, jadikan ke kolom min 2 kali 10 pangkat 6 kolom. Jarak AB sama dengan CD sama dengan AD 30. Jadi diagonal R-nya adalah 30 kuadrat tambah 30 kuadrat didapatkan akar dari 18.000 itu adalah 1.800 itu adalah 30 akar 2 cm. Nah, dijadikan meter 30 akar 2 kali 10 4 min 2. Ini adalah R-nya. Ini kemari. Sedangkan RP ini tengah-tengah P ini kemari dan ini kemari, ini setengah daripada R. Berarti ini dibagi 2. 30 akar 2 itu bagi 2 berarti 15 akar 2 10 pangkat min 2. Oke. Ini 10 pangkat min 2, 10 pangkat min 2. Oke, sini 10 pangkat 2, ini 10 pangkat min 2, 10 pangkat min 2. Maka ini jaraknya RP sama. Ditanya berapa potensial di P. Kita masukkan
kita hitung bahwa potensial akibat A muatan ini berarti 2 kali 10 pangkat min 6 dibagi 15 akar 2 kali 10 pangkat min 2, ya, kalikan akar 2, kalikan akar 2, diperoleh bahwa hasilnya VA adalah 6 akar 2 kali 10 pangkat 4 volt. VA sama dengan VD karena muatannya sama, VA sama dengan VD. Plus muatannya sama, jaraknya sama. Kemudian VB sama dengan VC. Jadi akibat ini, reaksi ini sama. Berarti min 6 akar 2 karena ini muatan positif, ini muatan negatif. Maka hasilnya potensial di P adalah VA tambah VB tambah VC. Kita masukkan, ini plus, ini min, berarti ini hilang, ini min, ini plus, hilang, berarti potensialnya adalah 0. Jadi jawabannya adalah E. Soal berikut, pada sudut-sudut pucuk sangkar sisinya 3 akar 2 cm terletak muatan listrik. Tentukan potensial listrik di titik pusat pucuk sangkar jika muatan berada di sudut-sudut sama, yaitu plus 2 mikrokolom. K-nya adalah 9 kali 10 pangkat 9. Oke, kita lihat ini. Ini titik P-nya. Ya, ini jarak ke P, ini jarak ke P, ini jarak ke P, sama jaraknya, adalah setengah dari diagonal. Diketahui QA sama dengan QD 2 kali 10 pangkat min 6 kolom, ya, saya jadikan ke kolom dari mikro. QP sama dengan QC, saya jadikan ke kolom, berarti 2 kali 10 pangkat min 6 kolom. AB sama dengan BC sama CD sama dengan 3 akar 2. Jadi sisi-sisinya 3 akar 2. Berarti untuk mendapatkan diagonal ini adalah akar dari 3 akar 2 kuadrat ditambah 3 akar 2 kuadrat, ya, ini ditambah ini, maka kita dapatkan adalah akar 36. Akar 36 itu adalah 6 cm atau 6 kali 10 pangkat min 2. Sedangkan jarak P ke masing-masing muatan itu adalah jarak setengah diagonal. Berarti setengah ini 3 kali 10 pangkat min 2 meter. Ditanya berapa VP-nya. Oke, kita selesaikan. VA adalah QA bagi RP kali K. Saya masukkan datanya, maka hasil yang didapatkan adalah 6 kali 10 pangkat 5. Ya, karena A itu muatannya diketahui 2 kali 10 pangkat min 6, jaraknya sudah kita ketahui adalah 3 kali 10 pangkat min 2, dikalikan K-nya 9 kali 10 pangkat 9, ini 3, ini hilang, 3 kali 2 6, 10 pangkat 5. VA sama dengan VB sama dengan VC, VD berarti 6 kali 10 pangkat 5 volt. Jadi VP itu 4 kali dari 6 kali 10 pangkat 5. Berarti 24 kali 10 pangkat 5 atau 2,4 kali 10 pangkat 4 volt. Jadi jawabannya adalah C. Berikut hitung usaha yang dilakukan untuk membawa muatan 5 kali 10 pangkat 6 kolom dari titik yang berjarak 20 cm ke titik yang berjarak 6 cm dari muatan 10 pangkat min 5 kolom. Jadi saya gambarkan ini. Ya. Ini muatannya 10 pangkat min 5. Ini Q-nya adalah 4 kali 10 pangkat min 6. Nah, ini digerakkan sampai ke titik sini. Jadi 6 cm dari muatan 10 pangkat min 5 kolom. Dari soal diketahui R1 20 cm atau 0,2 meter, R2-nya adalah 6 cm atau 0,6 meter, Q-nya 10 pangkat min 5 kolom, dan yang digerakkan muatan itu adalah 5 kali 10 pangkat 6 min 6 kolom. Usaha memindahkan muatan Q, jadi W1 ke 2, dari 1 ke 2. Kita hitung potensialnya. Pertama adalah V1 kaki per R1, jaraknya adalah 0,5. Thread ke sini ke muatan ini, berarti jaraknya ini kita lihat ini kemari itu potensialnya yang pertama jaraknya adalah 50 cm atau 0,5 meter.
maka V1 adalah 1,8 10 pangkat 4 volt atau 0,18 10 pangkat 5 volt. Pada saat posisi di sini berarti jaraknya 6 cm. Kita hitung 9 kali 10 pangkat 9, 10 pangkat min 5 dibagi 0,06, maka dapatkan 15 kali 10 pangkat 5 volt. Bahan muatan yang digerakkan ini kemari ya 5 kali 10 pangkat min 6, maka Q sama dengan ya Q-nya 5 kali 10 pangkat min 6 ya, bukan 45 kali 10 pangkat min 6. Maka kita dapatkan usaha 12 itulah Q kali delta V, berarti 5 kali 10 pangkat min 6 dikalikan 15 10 pangkat 5 dikurangi 0,18 10 pangkat 5. Berarti ini dikurangi adalah 14,82 kali 10 pangkat 5 dikalikan 5, maka hasilnya adalah 7,41 Joule. Ya, ini dikoreksi, ini 5 kali 10 pangkat min 6. Itu jawaban usaha yang diperlukan. Nomor 6, perhatikan gambar di bawah ini. Hitung usaha untuk memindahkan muatan 10 mikrokolom dari titik B ke titik A. Jadi soal ini skornya adalah 10. Oke. Kita lihat jarak pertamanya 2 cm ke sini, atau 2 kali 10 pangkat min 2, RB-nya adalah 4 cm, 4 kali 10 pangkat min 2 meter. Muatan Q1-nya adalah 4 mikrokolom atau 4 kali 10 pangkat min 6 kolom. Ini muatannya dipindahkan adalah 10 pangkat min 5 kolom ya, yang diketahui dalam mikro 10 mikro. Jadi usaha untuk memindahkannya Q kali delta V, maka kita hitung masing-masing awalnya adalah potensialnya di A, berarti 9 kali 10 pangkat 9 dikalikan muatannya 4 kali 10 pangkat min 6. Ini penyebab medan terhadap A. Kita bagi jaraknya adalah 2 cm 2 kali 10 pangkat min 2, hasilnya 18 kali 10 pangkat 5 volt. Kemudian di B tarik sini, maka didapatkan Q1 per RB 4 kali 10 pangkat min 6 dibagi 4 kali 10 min 2 dikalikan 9 kali 10 pangkat 9, hasilnya adalah 9 10 pangkat 5. Muatan yang dipindahkan adalah 10 pangkat min 5. Maka usaha dari A ke B adalah Q dikalikan VA min VB. Berarti 10 pangkat min 5 kali 18 10 pangkat min 5 dikurangi 9 kali 10 pangkat min 5. Maka hasilnya 10 pangkat min 5 kali 9 kali 10 pangkat min 5 ini hilang, berarti dapatkan 9 Joule. Soal berikut, sebuah muatan A berada pada jarak 25 cm dari muatan B. Hitung usaha yang diperlukan apabila muatan A dipindahkan ke titik yang berjarak 5 cm dari muatan B jika QA adalah 2 mikrokolom, QB 25 mikrokolom. Seperti ini. Pindahkan kemari. Oke. Ini 5 cm. Ini jarak semula adalah 25. Yang dipindahkan muatannya 2 kali 10 pangkat min 6. Maka diketahui di soal R1 25 cm 0,25 meter, R2 nya 5 cm 0,05 meter. Muatan di A nya adalah 2 kali 10 pangkat min 6, QB nya 25 10 pangkat min 6 usahanya. Maka kita hitung potensial posisi awal di posisi 1, berarti K kali QB per R1 25 10 pangkat min 6 dibagi 25 10 pangkat min 2 kali 9 kali 10 pangkat 9 dihilang. Artinya ini naik ke atas 10 pangkat min 4, ini 5, jadi 10 pangkat 5. Dapatkan 9 kali 10 pangkat 5 volt. Sekarang posisi kedua, berarti 9 kali 10 pangkat 9, QB nya 25 kali 10 pangkat min 6 dibagi 5 kali 10 pangkat min 2. Ini hilang, 5 kali 9 45, ketemu 45 10 pangkat 5. Maka yang dipindah adalah muatan ini.
Ya, ini dipindah kemari, berarti usahanya W itu adalah QA dikalikan delta V, artinya V2 dikurangi V1. 2 kali 10 pangkat 6, 45 10 pangkat 5 dikurangi 9 kali 10 pangkat 5. Ini 36 kali 2 berarti 72. Kali 10 pangkat 5 min 6 berarti min 1 berarti 7,2 Joule. Soal berikut, bucur sangkar ABCD sisinya 12 cm, pada sudutnya terdapat muatan masing-masing 6, 9, 6,5 dan min 13 mikrokolom. Berapa besar usaha untuk memindahkan muatan 5 mikrokolom dari P ke Q? Jadi gambarkan begini. Ya. Ini P. Kita lihat potensial di P, kita hitung. Jarak ini 12, ini 6. Oke, P ini kan dipengaruhi oleh A, oleh B, oleh A, oleh B, berarti 6. Kalau kita lihat sisi ini adalah sisi miring. Ini 6 kuadrat ditambah 12 kuadrat, 144 tambah 36 itu 180 sehingga 13 hasilnya. Ya, 13 itu menghitung sisi miringnya ini. 12 kuadrat ditambah 6 kuadrat diakarkan ketemu 13 kali 10 pangkat min 2. Maka hasilnya kalau dijumlahkan semua dapatkan 18 10 pangkat 4 volt. Itu potensial di P. Kemudian kita lihat potensial di Q. Ini pengaruhnya ke sana. Sama ini jaraknya ini dengan persoalan di P, ini dengan ini sama. Berarti formula rumusnya sama, VQ. Ya, maka kita masukkan data-datanya. Ini 6, 13 sama persis. Cuman muatannya yang beda. Maka hasil yang kita dapatkan di sini, karena QC ini kan muatannya di C. Muatan di C ini diketahui ya, A, B, C. C itu muatannya adalah 6,5. D berarti ini min 13. Kemudian ini A adalah 6 mikrokolom, B 9 mikrokolom. Maka hasilnya ini didapatkan bahwa VQ itu nilainya adalah 19,8 kali 10 pangkat 4 volt. Maka usaha untuk memindahkan dari sini kemari, ya, pindahkan dari sini kemari, pindah, ya, sampai ke Q. Besarnya adalah Q-nya itu yang dipindah besarnya 5 mikrokolom atau 5 kali 10 pangkat min 8 kolom. Maka usahanya yang diperlukan adalah Q kali VQ dikurangi VP. VQ-nya sudah kita hitung adalah 19,8 10 pangkat 4, VP-nya adalah 18 kali 10 pangkat 4. Maka hasilnya adalah 5 kali 10 pangkat min 6 dikalikan 1,8 10 pangkat 4. Diperoleh 9 kali 10 pangkat min 2 Joule. Sampai di sini pembahasan kita.